Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Pramudawardana, NIM 1906111643313. Mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pembelajaran kelas 11 semester 1. Pada bab pertama, permainan bola besar. Yang pertama, sepak bola. Teknik sepak bola adalah segala gerakan yang dilakukan dalam permainan bola, baik dengan bola maupun tanpa bola. Teknik sepak bola dengan bola meliputi dribble, pass, kontrol, heading, throw in, keeping, and shooting. Throw in atau lemparan ke dalam adalah gerakan lemparan yang dilakukan dari samping lapangan karena bola meninggalkan melalui garis samping lapangan. Ada 3 prinsip dalam melakukan lemparan ke dalam, yaitu bola dilempar oleh kedua tangan dari atas kepala. Pada saat melempar, kedua kaki harus melekat tanah dan tidak boleh melakukan gerakan tipu. Teknik menahan bola dapat dilakukan dengan dasar kaki, kura-kura kaki, kaki bagian dalam, paha, dada, dan kepala. Bentuk-bentuk latihan teknik terpadu meliputi menggiring atau dribble, menahan bola atau kontrol, dan mengoper atau pas. Menggiring dilanjutkan menembak atau shooting ke gawang. Offset terjadi apabila seorang pemain pada saat menerima operan berada di daerah lawan dan tinggal berhadapan dengan satu pemain lawan. Berikutnya, basket. Dalam permainan bola basket terdapat beberapa teknik dasar, diantaranya lay-up shoot, passing, dan shooting. Untuk memulai permainan bola basket didahului dengan melempar bola ke atas yang dilakukan oleh wasit yang disebut jump ball. Jump ball dilakukan apabila pertandingan dimulai dan terjadinya back ball. Lay-up shoot untuk mencetak nilai dengan jarak dekat dapat dilakukan dari 3 arah, yaitu kanan, kiri, dan depan ring basket. Keterampilan menggunakan bentuk dan berbagai variasi latihan. Bentuk keterampilan latihan bermain bola basket sebagai berikut: kombinasi latihan operan, pantulan atau bench pass, dan menggiring bola atau dribbling dengan berbagai teknik dasar lemparan dan menggiring. Latihan kombinasi antara menggiring bola atau dribbling, lay up, merebut bola atau rebound, dan melempar bola dengan berbagai teknik dasar menggiring, lay up, merebut bola, dan melempar bola. Bab 2 tentang permainan bola kecil. Bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan permainan yang dilakukan oleh kedua pihak yang dibatasi dengan net, baik tunggal maupun ganda, di atas lapangan. Pegangan raket dalam bulu tangkis meliputi cara memegang kampak, gebuk kasur, campuran, dan backhand. Pukulan smash dalam bulu tangkis meliputi smash penuh, smash silang, smash mengintai kepala, dan smash backhand. Pukulan drop shot ada 2, yaitu drop shot bawah dan atas. Macam-macam pukulan dalam bulu tangkis yaitu service, drop shot, smash, forehand, backhand, dan break. Yang pertama, forehand grip. Forehand grip umumnya digunakan untuk membuat pukulan overhead. Genggaman ini digunakan untuk memukul tembakan yang ada di sisi forehead tubuh dan tembakan di sekitar kepala. Selanjutnya, backhand grip. Backhand grip umumnya digunakan untuk memukul tembakan yang ada di sisi punggung tubuh. Kekuatan pada backhand grip terletak pada dorongan ibu jari, karena teknik ini berfokus pada posisi ibu jari. Yang selanjutnya, combination grip. Combination grip umumnya digunakan oleh seorang profesional. Pasalnya, pegangan ini merupakan teknik penyesuaian dengan arah datangnya shuttlecock.
Selanjutnya bab 3 tentang atletik. Yang pertama, lari. Lari jarak menengah termasuk salah satu nomor lari dalam atletik. Nomor lari yang termasuk lari jarak menengah adalah lari 800 meter, 1500 meter. Nomor ini dipertandingkan baik dalam event daerah, regional, nasional maupun internasional. Nomor lari ini menggunakan start berdiri. Beberapa keterampilan yang perlu untuk diketahui dan dikuasai dalam keterampilan dalam melakukan start, keterampilan dalam lari, serta keterampilan dalam memasuki garis finish. Lari jarak menengah adalah jenis lomba lari jarak 800 meter sampai 1500 meter. Start yang digunakan adalah start berdiri. Sikap lari jarak menengah adalah badan condong ke depan, ayunan tangan santai, frekuensi lengan tetap, dan pendaratan kaki ke tanah diawali sisi bagian luar. Teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pelari meliputi start, sikap lari, dan melewati garis finish. Selanjutnya lompat jauh. Lompat jauh adalah nomor atletik yang dilakukan dengan gerakan melompat di lapangan, lompat jauh, dan mendarat di bak pasir yang diawali dengan lari cepat. Teknik dasar lompat jauh meliputi awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Selanjutnya lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu jenis olahraga cabang atletik di mana sang atlet harus melakukan lompatan setinggi-tingginya melewati mistar tanpa bantuan alat dengan berbagai jenis gaya yang diperbolehkan, yaitu gaya gunting, guling sisi, guling starter, dan loop, atau gaya baru yang tidak bertentangan dengan aturan internasional. Selanjutnya bab 4 tentang pencaksilat. Teknik pencaksilat meliputi penyerangan dan pembelaan. Pembelaan dalam pencaksilat terdiri atas tangkisan, hindaran, dan elangan. Sedangkan penyerangan terdiri atas penyerangan tangan dan kaki. Adapun arah lintasannya, serangan tangan meliputi dari arah depan, bawah, samping, dan atas. Arah serangan kaki meliputi depan, samping, belakang, dan menggusur. Selanjutnya bab 5 tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kondisi pokok untuk melakukan aktivitas jasmani yang erat hubungannya dengan kemampuan kerja seseorang secara optimal. Latihan kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan cara bergerak, mengangkat, dan peregangan. Unsur-unsur kebugaran jasmani antara lain meliputi latihan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, serta kombinasi latihan dasar. Selanjutnya bab 6 tentang senam ketangkasan. Senam ketangkasan adalah senam yang pada prakteknya bisa menggunakan alat bantu atau tidak. Senam merupakan kegiatan untuk melatih fisik agar memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Koordinasi tubuh dalam melakukan gerakan senam, kelenturan tubuh, dan tubuh juga turut andil untuk membentuk tubuh lebih ideal. Senam ketangkasan juga sering disebut dengan senam artistik karena bentuk-bentuk dari senam itu mempunyai aturan yang sama dan sesuai. Senam ketangkasan juga diperlombakan. Penilaian dari senam ketangkasan adalah saat melakukan gerakan, ketepatan, keindahan, dan juga keseimbangan saat sikap akhir. Senam ketangkasan bisa dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode, seperti metode palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat, kuda pelana, dan gelang-gelang. Gerakan dari senam ketangkasan yaitu seperti gerakan keharmonisan, gerakan keseimbangan, gerakan kelenturan, dan keluasan, gerakan keindahan, dan juga gerakan kelincahan. Selanjutnya bab 8 tentang aktivitas renang. Gaya renang yang dilombakan terdiri atas gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu.
Secara prinsip, gerakan renang terbagi atas 3, yaitu gerakan kaki, gerakan lengan, dan cara bernapas. Dalam lomba resmi renang, pelentukan gaya harus dilakukan sesuai nomor lomba. Bab 9, pencegahan narkoba. Berikut beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN, antara lain adalah sebagai berikut. Jangan pernah untuk mencoba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik pada kita. Selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, beres-beres bersama, nonton bersama keluarga. Bila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Bab 10 tentang seks bebas. Pengertian seks bebas. Pengertian seks bebas biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam praktiknya hal tersebut bisa terjadi antara lain satu pasangan dan satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalam seks dalam pacaran, seks pranikah, cinta satu malam, prostitusi, hingga pertukaran pasangan dengan pasangan lain atau swinging. Dampak dari seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan berbagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral, ataupun anal. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Gonorrhea atau kencing bernanah yang terjadi karena adanya infeksi dan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi jamur, kutil kelamin, hipersimplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Yang terakhir, HIV atau AIDS terjadi akibat infeksi virus human immunodeficiency virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.